Kim Jiang-bon 1982 merupakan film yang diangkat dari novel berjudul serupa karya Cho Nam-ju. Film ini menceritakan tentang Jiang, seorang ibu rumah tangga yang mulai kehilangan jati diri karena terjerumus dalam rutinitas. Perasaan serta pikiran banyak bermain sepanjang film. Kim Jiang-bon 1982 sekilas serupa dengan Parasite. Film ini menggambarkan kondisi sesungguhnya terjadi dalam kehidupan nyata. Setelah menonton, saya menyadari trailer film ini sejatinya hanyalah puncak gunung es. Trailer Kim Jiang-bon 1982 tidak menunjukkan inti permasalahan film sama sekali. Serupa dengan trailer Parasite. Tak hanya itu, saya akhirnya mengerti mengapa buku Kim Jiang-bon 1982 begitu ditentang namun dengan berani diangkat ke layar lebar. Para tokoh perempuan dalam film ini memang memiliki karakter yang sangat kuat. Hal itu terlihat mulai dari Jung Yumi sebagai Kim Jiang yang dengan mulus menunjukkan kejenuhan dan rasa lelah seorang istri, ibu, sekaligus menantu yang dituntut sempurna. Meskipun ia harus kehilangan jati diri. Karakter yang kuat juga ditunjukkan duo Kim Mi-kyung. Kim Mi-kyung pertama berperan sebagai Misuk, ibunda Kim Jiang. Ia sukses menjadi seorang ibu yang berani menerapkan cara asuh anak sedikit berbeda dari kebanyakan orang tua lainnya di Korea Selatan yang mengistimewakan anak laki-laki. Kemampuan akting Kim Mi-kyung sebagai orang tua tak perlu diragukan lagi. Sementara itu, Kim Mi-kyung yang lain berperan sebagai mertua Kim Jiang. Ia berhasil mendalami dan menggambarkan seorang mertua yang mungkin menjadi momok bagi sebagian perempuan ketika akan memasuki dunia perkawinan. Salah satu tokoh yang menarik perhatian adalah bos Kim Jiang yang diperankan Park Sung-yeon. Meski hanya tampil sebentar, ia menjadi sosok wanita ideal di mata Kim Jiang. Keempat karakter tersebut secara matang menunjukkan kesulitan bagi seorang perempuan menyeimbangkan keluarga dan pribadi yang seringkali menuntut kaum hawa berkorban lebih. Bukan hanya itu, cerita yang kuat serta kemampuan akting prima mereka dalam 118 menit ini mampu menyuarakan beragam batasan yang kerap diterima perempuan di dunia kerja. Meski terkesan rumit, sutradara dan penulis Kim Do yang mengemas seluruh permasalahan tersebut dengan sangat sederhana dan membuat penonton larut dengan film ini. Sejumlah humor gelap juga membuat Kim Jiang-bon 1982 bisa makin mudah diterima pikiran saya. Gong Yoo bagi penonton terutama kaum hawa, bagai penyegar di tengah segala pergumulan yang ditunjukkan sepanjang film. Karakter humoris nan menggemaskan seperti yang ia bawa dalam Goblin, bisa dilihat kembali dalam film ini. Kendati demikian, Gong Yoo juga cukup menguras emosi penonton karena berhasil menggambarkan sosok anak lelaki yang kadang tak bisa lepas dari ketiak ibunya. Hal tersebut jelas terlihat lewat ragam interaksi singkat Gong Yoo dan Jung Yumi sebagai pasangan dan orang tua muda yang berjuang melawan ego masing-masing. Usai menonton, saya juga menyadari alasan Kim Jiang-bon 1982 didukung sejumlah tokoh Korea Selatan seperti Presiden Moon Jae-in, RM BTS, serta Irene Red Velvet meski juga dilawan sekelompok pihak anti-feminisme. Secara keseluruhan, Kim Jiang-bon 1982 mendorong perempuan untuk berani buka suara dan berdiri untuk dirinya sendiri dalam menghadapi ketidaksetaraan juga perundungan berbasis gender dalam masyarakat. Film ini juga memberitahu bahwasannya wajar bagi seseorang untuk meminta pertolongan kepada ahli dalam menghadapi depresi dan beban kehidupan. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.